Semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Anu. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama teman-teman saya yang lainnya ingin memperkenalkan suatu tool atau aplikasi yang dapat membantu kita banget nih di bidang IT. Nah, apa sih aplikasinya? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini namanya Miro. Jadi, Miro adalah suatu virtual whiteboard atau papan tulis virtual, papan tulis online, di mana kita dapat mendesain suatu UI UX, wireframe, mind map, dan yang lainnya secara bersamaan dengan tim kita dalam waktu yang sama. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman udah familiar ya dengan yang namanya Figma. Nah, Miro ini adalah salah satu alternatif lain dari Figma. Memiliki fitur-fitur yang mirip-mirip juga nih. Nah, untuk mengakses ke Miro, kita tinggal ketik aja nih di sini miro.com dan dia akan langsung menghasilkan tampilan home seperti ini. Kita juga bisa baca di sini nih, what is Miro untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai Miro. Ada juga solutions yang ditawarkan oleh Miro, ada resources-nya, enterprise, dan pricing-nya. Nah, teman-teman, jadi Miro ini memiliki beberapa layanan ya. Ada yang gratis, lalu ada juga yang berbayar. Nah, biasanya untuk berbayar ini dia untuk bisnis di mana membutuhkan skala yang lebih besar lagi. Nah, tapi dalam video ini kita akan memperkenalkan Miro yang gratisnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, lalu di dalam Miro juga terdapat suatu komunitas nih. Kita bisa lihat di resources dan ada community. Kita langsung klik aja. Nah, di sini adalah komunitas Miro. Kita bisa bertanya-tanya, mungkin melontarkan suatu pertanyaan di sini. Lalu kita juga mendapatkan peer support, yaitu dukungan dari sesama pengguna Miro lainnya. Lalu kita juga bisa masukin nih wishlist kayak fitur apa aja sih yang ingin kita tambahin ke dalam Miro. Kita bisa memberikan saran nih ke Mironya langsung lewat wishlist ini. Nah, di Miro juga kita bisa mendapatkan informasi mengenai upcoming events yang akan terjadi nih di kedepannya. Nah, ada banyak juga program komunitas dari Miro. Ini bagus banget ya teman-teman. Jadi selain kita bisa belajar untuk desain di Miro bersama teman-teman kita, bersama tim kita juga bisa masuk ke dalam komunitas bersama pengguna Miro lainnya. Dan kita bisa belajar lebih banyak lagi nih, mungkin soal desain atau soal Mironya itu sendiri. Pokoknya dengan menggunakan Miro ini, dengan join komunitas ini, kita bisa memperluas relasi kita nih teman-teman. Nah, di sini juga ada leaderboard untuk melihat ada poin-poin yang didapatkan oleh para pengguna Miro. Di sini ada forumnya. Nah, di sini juga ada Miro Academy. Kita bisa meningkatkan skill kita menggunakan Miro. Nah, jadi di Miro Academy dia juga udah memberikan banyak fasilitas, banyak video supaya kita bisa belajar nih seperti apa sih design mapping dan diagram yang benar. Lalu kita juga bisa belajar untuk collaborative meetings dan kita bisa belajar lebih banyak juga tentang Miro itu sendiri. Nah, terdapat banyak use case juga, kita bisa belajar juga gimana sih membuat presentasi di dalam Miro. Nah, jadi Miro ini tuh sangat lengkap ya teman-teman. Selain dia memfasilitasi kita untuk desain suatu hal, dia juga memberi kita banyak pembelajaran. Pembelajaran lebih lanjut lagi soal Miro. Lalu ada juga live events, di mana kita bisa ikutan semacam webinar, kita bisa memberikan pertanyaan kepada para pembicaranya. Dan menurut saya ini suatu fitur yang sangat menarik dari Miro itu sendiri. Nah, kita balik lagi ke miro.com-nya. Nah, sekarang kita udah balik lagi ke tampilan home dari Miro. Nah, sekarang kita login dulu ya, teman-teman. Nah, apabila teman-teman belum memiliki account, maka teman-teman boleh banget nih untuk sign up terlebih dahulu dengan mengklik tombol biru di sebelah sini. Namun, apabila teman-teman seperti saya sudah memiliki account, maka langsung login saja ya.
Nah, kita login. Untuk login itu kita bisa menggunakan Google, Facebook, Apple, dan yang lainnya. Nah, saya langsung klik continue saja. Nah, kita langsung masuk ke tampilan dashboard dari Miro. Nah, namun di sini saya belum memiliki board satupun nih teman-teman, karena saya belum membuat tim. Jadi seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa dalam Miro ini dia itu bersifat tim. Jadi kita harus membuat tim terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan mengklik di sebelah kiri sini, kita add team. Nah, saya buat aja Tekmul Team. Kita create team. Nah, di sini tuh kita bisa menginput email dari teman-teman kita yang lain yang ingin kita masukkan ke dalam tim kita. Namun karena saya belum ingin memasukkan siapapun terlebih dahulu, maka saya langsung close saja. Nah, ini dia teman-teman tampilan dashboard-nya. Kita di sini bisa membuat board baru, lalu kita bisa juga melihat template dari board-board yang sudah direkomendasikan oleh Miro. Di sini kita bisa melihat nih recent boards, yaitu untuk boards yang baru saja kita buat atau baru saja kita edit. Lalu ada start boards, boards atau papan yang kita favoritkan. Dan di sini ada nama tim kita nih, Techmol Team, yang masih terdiri dari satu user, dari diri saya sendiri, lalu boards in this team, dan juga project-project lainnya. Nah, kalau teman-teman mau add tim yang baru, teman-teman klik di sini lagi ya, yang add team sebelah kiri. Lalu untuk invite member lain, kita bisa klik invite members ini. Nah, kita coba create board yang baru ya, teman-teman. Kita langsung klik aja new board. Nah, ini dia teman-teman tampilan board atau papan yang baru saja kita buat. Nah, di sini terdapat banyak fitur-fiturnya dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Paling sekian dulu ya teman-teman untuk pengenalan aplikasi mengenai Miro. Ya, jadi di sini saya mau jelasin tentang fungsi dari Miro itu sendiri. Jadi, fungsi dari Miro itu bisa untuk visual ide, kayak untuk ngeberubah desain abstrak dari sebuah web atau sebuah aplikasi menjadi sebuah desain yang dapat terlihat wujudnya. Namun di sini tidak bisa di running. Maka dari itu, fungsi dari Miro itu untuk organisasi dan dokumentasi, seperti untuk memelihara dokumentasi visual. Jika terjadi suatu update, maka desain awalnya dapat tersimpan dan ditunjukkan pada bagian Miro tersebut. Fungsi dari Miro juga ada, bisa kita melakukan kolaborasi tim, jadi kita bisa mengerjakan proyek secara bersama-sama. Nah, terus bisa juga untuk peningkatan efisiensi proses kan. Jadi karena menyediakan cara akses yang mudah, dapat diakses oleh beberapa orang secara bersamaan, maka kita dapat mempermudah waktu dalam pengerjaan karena kita dapat mengerjakan bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Nah, Miro sendiri punya fungsi untuk menjaga informasi tentang produk karena mempunyai sistem keamanan end-to-end yang berfungsi untuk hanya dapat diakses oleh beberapa orang saja yang memiliki akses. Nah, selain itu, Miro itu bisa dibilang berfungsi buat kalau misalnya kita mau buat presentasi, kita ingin mempresentasikan UI UX yang akan kita luncurkan atau kita demokan. Nah, kita bisa pakai Miro untuk menunjukkan. Jadi, kita bisa buka Miro, kita tunjukkan hasilnya, desainnya yang tidak dalam bentuk abstrak, tapi udah dalam bentuk desain yang sudah final. Nah, seperti itu fungsi-fungsi dari Miro. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selin Volde Papilaya dengan NRP 2272048
Di saat ini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari Miro. Baik, ini merupakan studi kasus dari kelompok kami, yaitu kelompok kami membuat simulasi dari Telegram. Namun saat ini saya akan fokus untuk menjelaskan fitur-fitur dari Miro itu sendiri. Saat ini versi Miro yang kami gunakan yaitu versi free atau gratis. Kami belum mengupdate atau mengupgrade Miro ini menjadi Pro. Baik, pertama-tama di sini terdapat profil dari tugas besar kami, di mana di sini terdapat judul yaitu tugas besar Tekmul atau tugas besar teknologi multimedia. Di sini juga dapat menyertakan deskripsi dari tugas besar kami. Di sini juga dapat dilihat bahwa disertakan owner atau yang membuat board dari tugas besar kami dan tanggal board ini dibuat, dan terakhir kali dimodifikasi tanggal berapa, dan lokasi penyimpanannya di mana. Kemudian di sini ada fitur board di mana kita dapat menambahkan board baru atau membuat copy dari board yang sedang kita kerjakan, atau kita dapat langsung pindah ke project lainnya. Kemudian di sini terdapat menu rename untuk mengubah nama dari tugas besar kita. Kita juga dapat membuat fitur favorit pada tugas besar pada board kita, mengganti latar belakang, warna latar belakang, misalnya dark gray, black. Kemudian kita juga dapat melihat board history di mana aktivitas dari board ini sendiri. Kemudian juga ada set start view. Untuk view sendiri terdapat grid, yang pertama ada none, line grid, dot grid. Kemudian ada kolaborator kursor, jadi apabila kita membagikan link dari board kita dapat melihat siapa saja yang sedang mengakses dan kursor dari masing-masing orang yang mengakses. Kemudian ada juga comment, ada on scroll bar, di mana kita dapat scroll pada bagian bawah dari pekerjaan kita. Dan arah scroll itu sendiri dari arah kiri ke kanan. Kemudian juga ada object dimension. Ada juga menu preference di mana ada mouse or trackpad. Ada pilihan apabila kita mau mouse saja atau mau trackpad saja. Kemudian ada juga align objects, ada reduce motion, ada follow all threads, juga ada profile settings. Kemudian ada menu help di mana di sini terdapat learning center, help center, keyboard shortcuts, dan juga fitur-fitur, kita dapat mengetahui fitur-fitur terbaru dari Miro itu sendiri. Kemudian di sini juga ada send to interactive display di mana kita dapat menampilkan Miro pada display-display yang lain, misalnya televisi dan juga handphone. Di sini juga ada fitur export di mana kita dapat menyimpan board yang sudah kita kerjakan sebagai foto atau gambar, kemudian juga ada PDF, ada juga menyimpan board sebagai template, dan juga menyimpan sebagai spreadsheet. Kemudian ada juga kode embed dan juga dapat disimpan ke Google Drive. Di sini juga ada fitur search, di mana kita dapat mencari konten apa yang ingin kita cari atau kita edit. Berikutnya ada fitur select, di mana kita dapat mengganti fitur select ini juga dengan kursor seperti ini. Berikutnya ada fitur template, di mana di sini terdapat beberapa template, ada meeting dan workshop, brainstorming dan ideation, agile workflows, mapping and diagramming, research dan design, strategi dan planning, community templates, icebreakers, popular, building blocks, dan juga ada fitur
templates recent atau yang terakhir kali kita pakai, ada yang popular, building blocks seperti yang tadi. Kemudian ada juga use case, Miroverse, dan kita dapat membuat custom templates. Berikutnya fitur teks, di mana kita dapat mengetik teks, misalnya teks ini kita dapat membuat teks-teks ini dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk sticky notes, seperti ini, bisa juga seperti ini, bisa juga berbentuk seperti ini, dan berbagai macam bentuk lainnya. Dan dapat kita atur ukuran-ukurannya. Kemudian di sini ada terdapat beberapa banyak variasi style huruf yang dapat kita coba. Kemudian size, font size, ada juga bold, italic, underline, dan juga garis pada tulisan. Ada juga align, ada pada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kemudian kita bisa menambahkan link pada tulisan-tulisan kita. Misalnya kita ingin menambahkan link YouTube di sini, kita dapat langsung paste pada bagian ini dan apply. Ada juga warna huruf. Baik, ini bisa rotasi atas, rotasi tengah, dan rotasi bawah. Ada juga latar belakang atau background color dari teks kita. Dan tersedia beberapa warna. Kita juga dapat mengatur sesuai keinginan kita. Di sini juga ada pengaturan warna untuk background kita atau bentuk shapes dari background yang kita gunakan. Misalnya ini kita dapat mengatur warna outline dari shapes yang kita gunakan. Juga warna dari shapes itu sendiri. Dan kita bisa menambahkan komen. Misalnya, dan akan terdapat komen di sini ketika kita buka akan muncul seperti ini. Dan dapat dilihat oleh anggota kelompok lain. Berikutnya ada fitur lock, di mana ketika kita mengunci, kita tidak dapat mengedit apa yang sudah kita buat kecuali kita menekan untuk waktu yang lama pada bagian ini. Dan dia akan terbuka kembali. Di sini terdapat menu edit, terdapat juga copy style, add comment, copy link to info, log, bring to font, send to back, copy as image, duplicate, export to CSV atau Excel, create frame, save as template atau delete. Berikutnya ada fitur sticky note. Biasanya kita memakai sticky note untuk menaruh catatan
pada fitur-fitur yang kita buat. Kemudian ada shapes, di mana di sini terdapat berbagai macam shapes yang dapat kita pakai. Dan kita bisa mencari shapes apa yang ingin kita gunakan. Di sini juga terdapat connection line, ada yang hanya garis, anak panah juga yang dapat kita terapkan seperti ini. Dan terdapat beberapa jenis anak panah. Kita dapat mencoba satu persatu sesuai keinginan kita. Terdapat banyak variasi. Misalnya kita ingin mengganti pada bagian bawah seperti itu. Kemudian ada tipenya juga. Warnanya dapat diganti. Dapat juga ditambahkan shapes. Dan shapes-nya dapat kita ganti seperti tadi. Dan juga dapat menambahkan teks. Dan dapat kita lock. Seperti pada teks yang tadi, terdapat menu copy style, copy link to, dan lain-lain. Kemudian ada fitur pen, di mana kita dapat menggambar seperti ini. Kita dapat menulis. Dapat memilih size dari pen kita. Kemudian ini untuk menghapus. Berikutnya tadi ada fitur comment. Ada fitur frame, di mana kita dapat custom. Ada juga A4, letter, dan lain-lain. Ada juga untuk phone, tablet, dan browser. Di sini kita dapat mengupload misalnya gambar ataupun ikon-ikon yang ingin kita tambahkan sendiri, bisa melalui device kita, atau upload via URL, save files, web clipper, Adobe CC, Google Drive, Dropbox, Box, dan OneDrive. Terdapat banyak yang dapat kita add. Di sini bisa kita lihat melalui embed iframe code, icon finder, sticky capture, wireframe library, charts, diagramming shapes, stickers and emoji, mind map, tables, Kanban. Ini ada tombol undo dan redo. Di sini juga kita dapat open frames yang sudah kita buat, dan melihat aktivitas. Namun di sini kita harus mengupgrade ke versi yang lebih pro. Dapat kita hapus. Berikutnya ada fitur timer, di mana kita dapat menentukan seberapa lama waktu pengerjaan dari project. Namun ketika ingin mengakses fitur ini, kita harus mengupgrade ke fitur yang pro. Kemudian juga ada fitur voting, ada fitur talk track, di mana kita dapat mengirimkan voice note untuk menjelaskan apa yang ingin kita kerjakan. Ada juga estimation up, dan juga ada notes. Namun beberapa fitur ini terbatas karena jika ingin diakses kita harus mengupdate ke fitur yang lebih pro. Ada juga private mode, chat, dependencies, dan video chat. Namun harus di-upgrade ke versi yang lebih pro. Di sini juga ada reaction. Comment. Di sini kita dapat melihat siapa saja yang sedang mengakses board kita.
ada feed, ada fitur present, di mana kita dapat menampilkan hasil kerja kita, frame-frame kita. Kemudian ada fitur share, di mana kita dapat mengatur bagi yang mengakses, apakah yang mengakses itu hanya dapat melihat, atau dapat komen, atau juga dapat mengedit pekerjaan kita melalui copy link yang dapat di-share ke anggota kelompok kita. Di sini juga template kita dapat dipublish dan bisa masuk ke custom template. Di sini juga terdapat fitur zoom out dan zoom in. Terdapat juga full screen. Pin map, kita bisa pin map yang ingin kita pin. Kemudian ada fit to screen. Dan juga ada learning center. Dan explore how AI can help you. Baik, sekian penjelasan tentang fitur-fitur dari Miro. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari Miro. Pertama-tama saya akan menjelaskan kekurangannya. Jadi meskipun Miro ini tersedia secara gratis, tapi tentunya fasilitas yang Miro sediain itu pasti ada batasnya dong. Jadi cuma ada 3 board doang yang bisa diedit gitu. Soal kayak gininya. Cuma ada 3 board doang yang bisa kita edit dan digunakan secara kolaboratif gitu dengan tim. Sisa-sisanya itu kalau misalnya boardnya udah lama, misalnya udah beberapa minggu gitu, terus udah terpendam pokoknya, itu tuh cuman berada dalam view only mode, jadi kita nggak bisa akses untuk edit. Jadi kalau misalnya kita pengen akses untuk bisa diedit, kita harus upgrade akun dulu, jadi akun yang berbayar gitu. Dan Miro ini terkadang dia kurang responsif, jadi suka banget mogok ya, jadi suka ngebug gitu. Nah, contohnya ini, loadingnya lama banget kalau di Miro tuh. Dan juga kalau misalnya di Miro terlalu banyak diakses sama banyak orang, misalnya satu bot ini ternyata di dalam timnya itu isinya 15 beberapa gitu, pokoknya banyak aja, lebih dari 5 orang, itu pasti bakal mogok, apa ya, bakal telat gitu responnya. Nah, contohnya tugas besar Tekmol ini, proyek Tekmol yang kami buat ini, kan dibuatnya udah dari beberapa minggu yang lalu. Terus sempat juga diakses sama teman-teman seangkatan. Jadi filenya tuh pasti ketimpa-timpa kan. Terus karena udah lama juga, jadi dia nggak bisa kita edit-edit lagi. Jadi cuma bisa kita lihat aja di view only mode aja, bisa kita edit atur-atur gini. Terus di Miro juga sama kayak di platform lain. Dia pasti tentunya ada yang namanya icon finder. Tapi masalahnya, meskipun si icon finder ini tuh dia nggak ada limit pemakaian gitu, nggak ada batas pemakaian. Kita pakai berapa kali pun dia masih gratis. Tapi dia tuh ikonnya kurang lengkap, nggak banyak. Oleh karena itu, waktu kemarin tugas proyek kami tuh kita ada beberapa bagian ambil ikonnya tuh dari platikon.com. Nah, dari sini.
Di flaticon.com ini banyak banget icon-iconnya, mau nyari bentuk apa juga ada. Terus kalau misalnya kita nih pengen bentukannya ini, tapi warnanya nggak mau warna hitam, kita bisa atur warnanya mau warna apa aja, misal warna merah juga bisa, kita bisa atur-atur. Dan di apa ya, kalau di Miro tuh prototype yang kayak gini tuh dia lebih mirip kayak Whimsical sih. Jadi di nggak bisa ditampilin kayak di Figma. Kan kalau di Figma kita bisa di demo gitu loh. Ini apa cara kerja aplikasinya. Kalau ini enggak, cuma pandang-pandang biasa aja gitu. Dia nggak bisa digerak. Lalu kalau misalnya nih ya kita di Miro mau bikin persegi. Kan kalau di Figma kemarin kalau bikin persegi itu ujungnya atau si lancip ini sudutnya tuh bisa kita atur gitu, derajat keanggungan itu mau berapa berapa terserah kita bisa atur. Tapi kalau di Miro ini dia nggak bisa, udah dari sananya nggak bisa kita atur, paling bisa kita ubah warna doang sih, ya udah ubah warna terus ubah warna dalam bentuknya kayak gini gitu deh. Terus kelebihannya yang kedua tuh kelebihan dari Miro ini dia bisa di share sama banyak orang secara bersamaan. Jadi kalau misalnya dalam satu board ada beberapa orang gitu, satu tim, terus lagi sama-sama nge Miro pada saat yang sama, kita tuh bisa lihat kayak mouse dari teman kita di mana, terus lagi ngerjain apa aja di Miro gitu. Terus si Miro ini tuh dia bisa mindahin data Excel atau Google Sheet itu ke Miro pakai copy paste. Jadi secara otomatis Miro ini bakal ngubah jadi segini. Nah inilah kekurangan Miro. Sering loadingnya lama. Miro juga dia banyak banget template-nya untuk flowchart, terus customer, terus buat bikin framework, produk-produk, terus story-nya, timeline gitu, gitu. Terus eh, kalau misalnya yang apa, yang mendahin data dari Excel atau Google Sheet ke Miro tuh kita pencetnya sini. Nah, lalu caranya gimana mindahin Excel atau Google Sheet ke Miro? Pertama, pencet upload dulu. Nah, di sini tuh ada pilihannya, misalnya mau dari upload ya. Terus misalnya upload link, save file. Kalau dari Excel sama Google Sheet itu pakai Google Drive. Dan nanti tinggal di-upload aja mau upload apa. Gitu. Nah, selanjutnya kelebihan dari Miro ini bisa diakses melalui berbagai perangkat, bisa kayak handphone, tablet, laptop. Gitu. Di Miro ini tuh fiturnya lebih banyak sih. Yang pertama-tama ini ada fitur voting, kayak gitu. Pokoknya si fitur voting ini memudahkan banget lah buat ngambil kesimpulan gitu, buat ngambil keputusan sama tim. Terus kita juga bisa atur durasinya, kayak misalnya di sini. Nah, kita bisa atur durasinya, kayak mau berapa lama gitu, jumlah suaranya gitu, di setiap anggota gitu. Terus kalau misalnya waktunya udah habis nih, Miro tuh bakal ngitung total dan nampilin objek dalam daftar dengan
pemilik suara yang tertinggi yang berada di paling atas lah. Pokoknya kalau misalnya di pemilik suara paling tertinggi ini, dia udah urutin gitu, ada di paling atas. Ada fitur timer juga. Ini tuh timer tuh buat voting. Terus di sini juga kita tuh bisa chat sama tim. Misalnya mau diskusi di sini, jadi diskusinya satu tempat aja, nggak perlu diskusi di WA di waktu lain. Terus video chat juga ada. Sekian dari saya pembahasan kelebihan dan kekurangan di TikTok. Lalu di sini saya akan mencoba membuat satu halaman, misalnya room chat. Kita bikin dulu fiturnya. Pilih yang font taruh di sini. Inilah kekurangan Miro, ngebug. Ya, kita scroll. Baik, di sini saya akan membuat halaman ini, halaman chat, halaman set message. Pertama-tama kan ini bentukannya gini, kita show di message aja. Lalu dia bakal otomatis ngubah ke iPhone. Kita bisa atur warnanya, misalnya warna ini, atau kita tambah warna juga. Seperti di sini. Terus untuk bagian sininya tuh kita bikin kotak dulu. Terus selanjutnya kita bikin dari setnya. Tinggal diatur-atur aja. Kalau ini warnanya biru tua, ini juga sama. Atur aja posisinya di sini. Terus untuk atur tanggal, ini Desember. Ini buat dot tentunya. Itu fungsinya buat si background tulisan. Ini kita atur-atur aja fontnya mau berapa. Misalnya 18.
kita ketik jangan pakai ini. Terus bisa atur juga opacity-nya. Opacity itu fungsinya untuk mengatur ketebalan. Dari sini. Kita cari logo, misalnya di icon finder ya. Ini. Lihat. Kurang opacity-nya bisa kita atur. Taruh di bagian, taruh di sini. Terus untuk fitur chat tuh kita bisa cari di bagian save yang ini. Kita ini di sini. Namanya dekor aja. Nah, terus ada buat setting message. Ini tinggal kita, ini nanti bisa diatur-atur aja ukuran mau segimana. Terus buat keyboardnya tinggal di copy, terus paste, taruh di bagian sini. Search. Kita cari di icon finder stiker. Jangan lupa kalau mau cari stiker tuh harus pakai bahasa Inggris. Kalau nyari icon di sini harus pakai bahasa Inggris. Nanti tinggal taruh di bagian udah deh selesai. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.